Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggi dari kelas 11 F3. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 5 Jeneponto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu berfokus pada perubahan dan ukuran ekonomi dari output. Sedangkan pembangunan ekonomi itu melibatkan perubahan yang lebih luas. Dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu konsep kuantitatif, sedangkan pembangunan itu melibatkan dimensi kualitatif. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi dapat terjadi tanpa pembangunan ekonomi yang signifikan. Tapi, pembangunan ekonomi yang biasanya melibatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, pertumbuhan ekonomi cenderung lebih fokus pada aspek produksi dan pendapatan, sedangkan pembangunan ekonomi juga memperhatikan aspek sosial, kesejahteraan, dan lingkungan. Dan perkenalkan, nama saya Saki Lestari Indah dan saya akan menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori-teori pertumbuhan ekonomi ada 3, yaitu 1. Teori klasik. Teori klasik dikemukakan oleh Adam Smith. Ia berpendapat bahwa perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi. 2. David Ricardo. Ia berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah dan akan terjadi penurunan upah sehingga perekonomian menjadi stagnan. 3. Thomas R. Malthus. Ia berpendapat pertumbuhan penduduk yang besar akan membuat kekurangan pangan sehingga masyarakat akan hidup pas-pasan. Dan teori kedua adalah neoklasik. Teori neoklasik ini dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi. Yang pertama yaitu 1. Harold Domar. Ia berpendapat perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau tumbuhan. Dan yang kedua, Skopper. Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Dan yang ketiga, Robert Swallow. Ia berpendapat bahwa pengaruh tabungan atau modal populasi atau tenaga kerja dan teknologi terhadap tingkat output dan pertumbuhan ekonomi. Dan teori ketiga adalah historis atau yang dinamakan teori tahapan yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi juga seperti Friedrich Lewis. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan hidup melalui tata cara produksi. Dan yang kedua, Werner Schobart. Ia berpendapat tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Dan yang ketiga, Walt Whitman Russell. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami 5 tahapan, yaitu tradisional, transisi lepas landas, menuju kematangan dan konsumsi tinggi. Dan yang keempat, Karl Bouchard. Ia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen, seperti rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Dan ada pun indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama ada struktur ekonomi, yang kedua ada pendapatan per kapita, dan yang ketiga ada indeks pembangunan manusia. Dan kebijakan strategi pembangunan ekonomi adalah 1. Meningkatkan kualitas pendidikan, membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, dan yang ketiga meningkatkan tabungan dan investasi, dan yang keempat menyediakan infrastruktur yang menunjang. Kenalkan, nama saya Nurul Rahma dari kelompok 1, ingin menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. 1. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan di masyarakat yang menyebabkan meningkatnya produksi suatu barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. 2. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 6. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Tenaga manajerial. 4.
akumulasi modal, 5. Teknologi, dan yang terakhir, faktor politik. Perkenalkan, nama saya Nursifa Awalia dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pembangunan ekonomi dan dampak pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama ada mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, selalu ada meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatnya hasil produksi barang dan jasa. Perkenalkan, nama saya Terjadi dari kelas 11 F3. Cara menghitung lanjut pertumbuhan ekonomi ada dua. 1. GNP. GNP tahun dasar dikurang GNP tahun sebelumnya per GNP tahun sebelumnya dikali 100. 2. GDP. GDP tahun dasar dikurang GDP tahun sebelumnya per GDP tahun sebelumnya dikali 100. Saya atas nama Rehan dari kelas F3. Pembangunan ekonomi adalah adanya pertumbuhan penduduk yang disertai dengan pertumbuhan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan bagi penduduk suatu negara.